Yeah, came at 17. Damn. Objek bertanya hari ini didatangi oleh seorang yang sangat luar biasa, seorang kepala cabang showroom di salah satu showroom yang ada di Kabupaten Kolaka ini, dan juga beliau ini punya usaha yang luar biasa lah, tapi di Kendari. Nah, yang bikin penasaran objek ini adalah bagaimana memadukan antara pekerjaan utamanya sebagai seorang kepala cabang di salah satu showroom dan juga membangun usahanya, dan usahanya itu di Kendari. Nah, penasaran sama orangnya? Halo Pak Seno, gimana kabar? Halo Om Jack, alhamdulillah baik Om Jack. Ya. Yang menarik, Ya. di Kolaka ini kan istilahnya sudah ada beberapa showroom tuh. Ya. Ini kita tidak promosi ya, cuman hanya kita mau menggali dari seorang yang istilahnya masih muda. Beliau ini masih muda, tapi dia sudah punya usaha yang bisa dikata tidak semua orang seusia Pak Seno ini yang bisa punya usaha seperti itu. Nah, pasti banyak yang belum kenal nih, apalagi kan di pekerjaannya memang harus banyak-banyak dikenal orang nih. Ya. Kenalan dulu dong. Ya, boleh Om Jack. Oke Om Jack, terima kasih. Ya mungkin sebagian masyarakat Kolaka khususnya itu Pak, mungkin masih banyak yang belum tahu saya ya. Perkenalkan, nama saya Seno, lengkapnya Seno Widianto, suku asli Jawa ya, suku asli Jawa. Tapi lahir di Jawa, kecil sampai besar di Komsel, tahun 98 hijrah ke Kendari. Seperti itu, dan sampai sekarang. Tapi di Kendari pun sudah bau-bau, di Kolaka sudah 6 tahun di Kolaka gitu Om Jack. Iya. Nah, prosesnya bergabung di perusahaan yang sekarang Bapak didaulat menjadi kepala cabang itu seperti apa dulu? Iya. Saya masuk Om Jack di Makassar Raya Motor. Iya. Kan? Itu tahun 2009. Berarti kurang lebih sudah 12 tahun ya, Bang, ya? 12 tahun. Ya. 12 tahun. 12 tahun. Ya. Iya. Jadi ya prosesnya pada dasarnya saya dari bawah juga, dari mengawali karir saya sebagai marketing. Sales masuk juga, iya. Tapi di Kendari pada waktu itu. Kendari. 2009. Iya. 2009 gabung di MRM. Iya. Terus 2012. Ya kebetulan saya 2011 itu tahun 2011 jadi sales terbaik. 2011 Iya. dari sales terbaik pada saat itu. Ya. Inilah yang mengantar. Iya. Salah Ya. satunya Ya, prestasi. mungkin manajemen melihat itu, ya, mungkin terus saya dipercayakan jadi buka outlet di Bau-Bau. Iya. Itu pada saat itu awal 2012 bulan 1 saya ke Bau-Bau buka outlet sana. Nggak apa-apa dong berbagi, Pak. Ya. Yang saya mau yang banyak penasaran, dan mungkin kan banyak yang berprofesi di awal Bapak masuk di MRM itu sebagai seorang sales marketing ya. Apa sih triknya kok bisa jadi yang terbaik? Pada saya gini Om Jack ya. Kita bekerja entah itu kita jadi pengusaha, entah itu jadi karyawan. Betul. Ya. Pada dasarnya sama-sama kerja lah. Betul. Kan gitu. Kita harus cintai itu pekerjaan. Cintai pekerjaan. Ya. Terus kita bekerja harus dengan rasa gembira, ya, supaya pekerjaan itu tidak menjadi beban buat kita. Jadi kalau kita senang dengan pekerjaan kita ya, jadi saya rasa menjadi ringan lah itu pekerjaan. Iya, tidak membebani kita kan seperti itu. Tapi kalau kita bekerja banyak mengeluh kan ya, sedikit wah kok gini sih. Iya. Ada aturan. Memang kita namanya karyawan kan diikat oleh aturan. Gitu. Kita ikuti aturan. Tapi kalau kita ada aturan begini, mengeluh apa? Susah lah kita mau berkembang di situ. Betul. Terus ya pastinya tekun kan.
tekun ya, jangan mudah menyerah kan ya itu. Ya, Bang Seno ini duduki jabatan tertinggi di wilayah ya di Kolaka. kawasan wilayah Kolaka. Kolaka. Apa langsung di Kolaka atau gimana? Jadi emang sebelumnya tadi saya awal karir itu 2012 dikirim ke Bau-Bau untuk membuka outlet. Ya. Jadi dipercayakan ke Bau-Bau untuk membuka outlet objek. Membuka outlet pada outlet itu. Ya outlet. Jadi belum cabang. Belum cabang. Istilahnya apa ya? Pos dari Kendari gitu. Outlet dari Kendari. Kita kurang lebih 9 bulan ya, 9 bulan. Ditarik lagi ke Kendari. Jadi kepala pemasaran di Kendari. Di cabang Kendari, kepala pemasaran. Betul. Kurang lebih 15 bulan dikirim lagi ke Bau-Bau Om Jack. Ke Bau-Bau. Tapi posisinya Bau-Bau sudah naik grade jadi cabang di sana. Jadi bukan outlet lagi, jadi sudah cabang. Jadi status saya pada saat itu ya otomatis kepala cabang seperti itu. Di Bau-Bau. Jadi kepala cabang itu bukan di Bau-Bau dulu. Di Bau-Bau dulu. Setelah itu tahun berapa ke Kolaka? 2015 tepatnya tanggal 1 bulan 5. Betul. Ke Kolaka. Sampai sekarang. Alhamdulillah Kolaka ini saya cukup senang berada di sini. Ya jujur kayak kriminalitasnya cukup rendah kan. Ya mungkin dibanding daerah-daerah lain kan masih banyak lah anak-anak muda yang suka berkelahi, tapi di sini saya rasa cukup aman dan orangnya ramah-ramah, terutama yang depan saya nih gitu. Ya gitu Om Jack. Dan saya cukup diterima teman-teman. Sekarang kita ada bulu tangkis itu kan. Nah, bicara pekerjaan, ternyata selain dia kepala cabang di salah satu showroom di Kabupaten Kolaka MRM ini, dia juga memiliki beberapa usaha di Kendari, termasuk jual retail ini yang grey namanya Sofia Mart. Dan 2 lagi. Dan ternyata sekarang rencana mau buka cabang yang ketiga ini. Ini ceritanya gimana ini? Memadukan antara tanggung jawab sebagai seorang kepala loh, tidak gampang loh jadi seorang kepala dan kemudian punya usaha di luaran sana itu memanajemen seperti apa? Ini yang harus kita berbagi. Iya. Jadi singkat cerita ya proses terjadi kita buka ya, saya komitmen sama ibu istri ya, saya kalau harus dua-dua mengelola kan nggak bisa, maksudnya harus di Kolaka sebenarnya. Jadi ya saya cuma memantau saja. Jadi ibu yang lebih detailnya lebih tahu sana. Berarti untuk Sofia Mart ini diserahkan ke pengelolanya ke ibu, istri. Nah, keputusan untuk resign dari pekerjaan itu yang pada saat itu mungkin jadi dilema besar ya, jadi pilihan. Ya, memang lah. Karena ibu kan kerja berarti sudah sekitar 5 tahun ya pada saat itu. Kerja di salah satu perusahaan itu ya. Sekitar 5 tahun. Iya. Tapi kita kembali lagi berpikir si istri dan saya juga sudah sepakat bahwa kalau kita dua-dua kerja kan otomatis anak juga kan bukan tidak terurusi tapi agak terbengkalai barangkali ya, karena apalagi kalau pada saat itu istri kan saya tidak sebut tapi di salah satu perusahaan yang harus masuk pagi dan pulang sore. Nah itu bahkan malam gitu kan, bahkan malam. Jadi untuk waktu memang untuk sekedar pulang itu susah memang, nggak ada. Beda kalau kita di marketing itu kan hasil yang dilihat, di luar kita mau bikin apa tapi hasilnya gimana gitu. Nah itu bicara usaha, ini truk, tapi kalau kita bangun usaha ini kita komitmen harus ada yang dikorbankan. Di sanalah dia dari pekerjaan itu. Nah yang menjadi pertanyaan besar, kok milih usaha itu? Kan banyak usaha nih, Bang nih. Iya. Kok bisa milih? Iya. Berarti ada prospek tuh di situ. Ini bisa berbagi nih. Iya. Gini Om Jack ya. Sebenarnya Om Jack ya, jujur. Pada saat itu memang kita nggak ada rencana mau ke mana? Ke retail sembako itu nggak ada. Ya. Sebenarnya ceritanya panjang sih ceritanya. Iya. Ceritanya panjang ya. Ceritanya panjang dan tapi untuk menjadi pengusaha misalkan saya sudah ada rencana memang. Cuman untuk menentukan di bidang apa kita belum sih ya.
kan namanya karyawan lah, sebagian besar sudah pasti itu Om Jack suatu saat ingin punya usaha sendiri. Itu rata-rata lah itu mindsetnya seperti itu ya, cita-citanya seperti itu Om Jack ya. Hanya untuk memulai itu kan pasti harus punya ilmu, modal kan, Om Jack sudah pasti itu kan. Betul. Nah pada saat itu kebetulan singkat cerita saya singgah di tempat yang kita tuh yang saus-saus kan yang betul, yang tempat belanja dulu. Iya, Pelimi. Ya. Itu singkat cerita mau dijual. Iya. Saya singgah, saya belanja, terus diinfokan dari salah satu karyawan bahwa ini mau dijual. Iya. Jadi saya nggak langsung nggak berpikir mau beli, nggak, langsung pulang. Cuman pas saya sampaikan sama ibu, ini mau dijual, pantesan barangnya kurang. Oh gitu, kembali lagi, suruh kembali, minta nomornya, iseng-iseng telepon dan ya orangnya gimana supaya jadi ini Pak, nanti kita baku bantu lah gitu. Jadi yang punya itu bagaimana supaya ini tempat ini bisa saya kebeli ya, nanti saya bantulah gimana caranya Pak. Ya udah, jadi proses akhirnya ya jalan seperti itu. Betul. Iya. Walaupun pada saat itu sebenarnya saya belum mampu untuk ke situ Om Jack. Jalan dan sudah 2 dan sekarang sudah mau menuju ke 3. Ini yang luar biasa. Karyawan total berapa Pak untuk di Shopee Mart ini? Sekarang 22 orang. Ya. Membuka lapangan kerja dan kita jadi top leadernya itu sudah sangat luar biasa Pak. Iya, banyak mendoakan Om Jack. Siap. Nah di Kolaka aktivitasnya selain siang sibuk di pekerjaan utama sebagai seorang kepala cabang di situ. Nah gimana sih Pak? Kita sebagai seorang kepala kan istilahnya berarti banyak yang di bawah. Yang di bawah ini kan tidak semua sama model berpikirnya dengan kita. Bagaimana seorang Pak Seno ini sebagai pemegang kendali di perusahaan yang Bapak pegang sekarang ini untuk bisa memanage semuanya. Iya, betul Om Jack. Jadi kan betul seperti Om Jack sampaikan berbagai karakter. Iya, berbagai karakter orang kan ya. Dan ini bukan anak sekolah lagi kan, pastinya seperti itu. Kalau anak sekolah barangkali disampaikan banyak mengikutnya gitu ya. Bahkan mungkin usianya ada yang di atas. Banyak sih. Iya, banyak. Itu. Yang senior juga ada beberapa yang sudah dari saya kan. Jadi gini, sebenarnya orang pintar tuh banyak. Betul. Ya, orang pintar tuh banyak. Cuman untuk memimpin itu kan perlu leadership. Iya, leadership. Jadi kita bagaimana kita memahami dengan anggotanya kita ya. Jadi dari Om Jack sampaikan karakter ini bagaimana kita harus menyampaikan menegur mereka, misalkan toh, bagaimana supaya mereka itu bisa mengikuti apa yang kita sampaikan, seperti itu. Jadi ada tipikal orang itu kan harus ditegur di banyak orang, toh? Ya, supaya dia mendengar, kan? Supaya dia malu, gitu. Ada juga orang yang harus dipanggil. Om Jack tuh harus ada yang dipanggil face to face kan, kok bisa sih kamu gini, gitu misalkan tuh, baru dia sampaikan. Jadi yang tipikal tadi orang yang harus banyak orang disampaikan tuh, kalau kita sampaikan face to face, masuk kanan keluar kiri ya kan gitu kan. Jadi kalau mereka disampaikan di banyak orang itu lebih masuk gitu. Jadi memimpin itu intinya Om Jack bagaimana timnya kita itu supaya mendengar apa yang kita sampaikan. Iya. Nah, terakhir Bang, saya minta motivasinya, pesannya, pesan moral, kemudian harapannya untuk pertama mengenai masalah pekerjaan. Mungkin teman-teman di Makassar Raya Motor yang mungkin saat ini menjadi bawahannya Bang Seno sendiri, apa harapan Bapak ke Bang Seno terhadap mereka. Kemudian untuk di Shopee Mart ini ada 22 karyawan tadi di situ, ya bagaimana harapannya. Kemudian untuk ke teman-teman
sehobis bulu tangkis apa harapannya, dan untuk semualah yang melihat kita di sini kepada calon customer mungkin bisalah disampaikan. Iya Om Jack, jadi untuk para teman-teman di MRN, karyawan ya, karyawan MRN, mungkin sebagian posisinya sekarang masih di bawah, ya ada sebagian di bawah karena ada yang baru mulai, mungkin ada yang sudah senior ya. Itu tadi saya bilang, jadi kita bekerja itu harus senang, ya harus gembira kita bekerja, kita harus senang sama pekerjaan kita supaya kita bekerja itu tidak terbebani, tidak terbebani. Siap. Ya. Adapun nanti teman-teman punya rencana ke depan, ingin berusaha misalkan ya, kita harus belajar teknik dulu ini, kita cari ilmu dulu di sini. Betul. Cari ilmunya dulu. Nah, nanti kita bisa kembangkan di luar seperti itu. Karena tidak selamanya kita di bawah juga. Betul. Ya. Makanya buat teman-teman ya, tunjukkan prestasi ke manajemen ya, supaya kita juga bisa dinilai, dipertimbangkan seperti itu. Terus, dan apa yang kita dapat sekarang ini bukan kebetulan. Tentunya bukan kebetulan. Sepakat. Iya, bukan Om Jack. Sepakat. Itu mulai proses. Ada proses. Saya ada di sini bukan kebetulan. Saya prosesnya panjang kan seperti itu. Jadi kalau kita sia-siakan dengan posisi kita sekarang itu ya hilang semuanya yang sudah kita lalui seperti itu. Terus untuk apa tadi? Ke karyawan sendiri ya. Iya. Untuk karyawan sendiri ya, kita ini kan masih sama-sama. Saya anggap Sofiamart itu masih merintis Om Jack. Masih merintis karena masih umur kurang lebih 5 tahun. Ya, belum cukup sih 5 tahun, baru berjalan 5. Ya. Jadi saya harapkan ke teman-teman Sofia ya, kita tolong anggap itu usahanya juga kalian, supaya kita saling bantu supaya bagaimana Sofiamart bisa berkembang. Insya Allah perusahaan berkembang, karyawan sejahtera. Insya Allah itu. Ya. Dan saya sudah merasakan jadi karyawan, dan saya tidak akan tutup mata kalau value terus berkembang perusahaan ya. Revenue-nya terus berjenjang, tiap bulan ada perkembangan, bahkan tiap tahun meningkat. Insya Allah bisa kita pikirkan juga kesejahteraan karyawan. Ya. Terakhir untuk teman-teman MRM. MRM ya. Ini yang agak berat dikasih. Ya. Saya sampaikan salam kompak selalu aja. Salam kompak, toh. Nanti tunggu giliran dipanggil Om Jack. Ya. Tunggu giliran ya. Biar dimotivasi gitu. Ya, gitu. Para kaum milenial yang di bawah bisa mencontoh. Loh, ternyata ada juga sosok yang seperti ini. Kirain beliau ini hanya fokus di pekerjaannya saya, ternyata ada juga pekerjaan sampingannya. Inilah yang menarik buat Om Jack bertanya, mengajak sharing Bang Zeno ini. Baik, terima kasih untuk teman-teman Om Jack bertanya dimanapun berada. Demikian perbincangan saya, obrolan santai bersama dengan sosok yang sangat luar biasa, sosok keren yang ada di depan saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.